misalkan. Berarti kan apa tuh namanya, ada sesuatu di situ gitu loh ya. Sebagaimana kemarin ada kisah menarik di kantor saya. Ini saya mau kasih jadi kemarin tuh di kantor ada ada staf kita yang kena gangguan jin, perempuan. Kemudian karena saya memang nggak biasa meruqyah, jadi saya panggil saja teman-teman yang memang kerjaannya meruqyah. Terus berdialoglah mereka kan, si sahabat saya, si ustadz itu gitu kan, dengan si jin itu. Kamu namanya siapa? Kunti, dia bilang gitu. Suaranya begitu berubah. Kunti. Kamu jin kafir atau jin muslim? Muslim, dia bilang gitu. Terus yang lucunya itu apa coba? Kan kita bertiga tuh. Saya kan di sebelahnya kan ada teman saya itu 2 sama peruqyah itu. Saya di sampingnya. Terus teman saya itu tanya, yang peruqyah itu, kamu tahu nggak sama bapak yang jenggotan itu, yang berewokan itu? Kata dia. Tahu lah, dia bilang. Berarti saya di luar dunia nyata, saya dikenal juga di dunia goib. Suaranya begitu. Suara aslinya si akhwat itu, si ibu itu tuh nggak gitu. Tapi ketika ada jin itu gangguin, berubah suaranya. Tahu lah, itu yang ngajakin hidup sehat itu kan, dia bilang. Terus dia bilang begini, intinya tuh dia bilang gini, kalau orang tuh hidup sehat, nanti ibadahnya makin baik. Makanya saya nggak suka. Kata dia begitu. Ya sudahlah, apapun yang dia nggak suka, mari kita beri kan gitu. Kasihlah kurma ajwa. Nolak dia. Jangan, kata dia gitu. Jadi mudah-mudahan habis dengar ini Anda takut makan kurma ajwa. Gak gitu lah. Kan Nabi bilang kan makan kurma ajwa 7 itu kan bisa menghilangkan sihir sampai sore kan. Nah gitu. Jadi subhanallah, akhirnya ketelan juga itu. Tapi yang menarik ya, minum air madu aja dia nggak mau. Jadi jin itu Bapak sekalian, itu nggak ada yang mereka sukai kecuali makanan yang buruk. Mungkin kalau bahasa kita tuh makanan yang nggak halal dan makanan yang nggak sehat. Jadi gitu aja. Itu yang mereka sukai. Jadi kalau seorang itu pengen dekat sama dunia perjinan, ya makanlah 2 hal tadi itu, yang nggak halal sama yang tidak baik. Nggak mau lah kita kan, ngapain? Orang dia mah banyak gangguin manusia kan zaman sekarang. Sampai dia bilang tuh, sekarang bahasa kita tuh ya, kerjaan saya tuh lebih ringan, kata dia. Karena saya nggak perlu lagi ganggu orang-orang nggak sholat kan. Orang-orang nggak sholat sudah nggak sholat aja, nggak perlu diganggu lagi ya, nggak perlu digoda. Yang saya ganggu malah orang-orang berzikir, orang-orang yang amalnya bagus. Nah pertanyaannya, kok bisa zikirnya bagus, sholatnya bagus, tilawahnya bagus, tapi kok bisa makhluk itu masuk? Itu kadang pikiran saya begitu kan, gitu kan. Jadi orang yang sudah menjaga amalannya mungkin ya. Nah babnya nanti akan masuk ke bab yang nanti kita akan bahas di sini bersama, bahwa tubuh kita itu, diri kita itu di luar bicara ruh ya, ruh yang Allah tiupkan dalam diri kita itu, yang sebenarnya kalau kita terbang sebentar ke masa kehamilan ya, sini kalau ada yang hamil kan 40 hari kan Allah tiupkan ruh kan. Maka kalau sudah masuk 40 hari, maka anak itu sudah butuh makanan ruh. Makanan tanda kutip. Makanan ruh yang paling baik apa? Quran. Ya, makanya bagi Anda yang hamil gak usah dengar musik, Mozart, Mozud apa itu yang katanya bikin cerdas, nggak usah. Biarlah orang-orang barat saja yang dengar itu. Kita terutama yang hamil, tapi sepertinya sudah banyak yang tidak hamil lagi. Kayaknya kan juga saya dari wajah-wajah. Jadi makanan ruh kan, maka makanan ruh ini Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian,
berupa Al-Quran tadi ya. Anda bayangkan Quran itu isinya apa? Ilmu ya, segala macam ilmu itu ada dalam Quran, dari sejak ilmu penciptaannya alam semesta ini sampai kiamat itu ada pada Quran. Anda bayangkan, misalkan gitu kan, saya kadang-kadang mikirnya apa namanya, kalau misalkan belakang otak kita nih, di belakang sini gitu ada colokan USB, ngebayanginnya, roamingnya saya gitu kan. Terus kita butuh ilmu dari zaman dulu sampai zaman sekarang, bahkan sampai kiamat. Ada flash disk dengan kapasitas berapa miliar tera apalah gitu kan, giga gitu-gitulah, pokoknya unlimited, colokin cus masuk, pinter gitu ya, kan seru tuh. Makanya kaidah dasar dalam ilmu adalah kaidah kita mengenal nama. Tantangannya kalau mau